Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur hari ini kembali bisa beribadah kepada Tuhan, sekalipun masih tetap secara online. Kami beribadah di rumah kami masing-masing. Dan biarlah kami mengikuti ibadah dengan penuh disiplin dan tertib di dalam hikmat kepada Tuhan. Biarlah ibadah kami tidak sia-sia, tetapi ibadah kami boleh memberkati hidup kami. Terima kasih, biarlah Roh Kudus menolong kami, sementara kami boleh tertuju dan juga menyimak firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengar firman Tuhan hari ini dengan tema kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan, dan kita akan baca dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 36. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mempunyai hati yang lemah lembut menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pernyataan yang penting yang perlu kita perhatikan di sini adalah setelah Yesus mengatakan semuanya itu, artinya bahwa ini menunjuk kepada sesi-sesi pengajaran Kristus dalam perikop-perikop sebelumnya. Jadi saudara, Yesus membicarakan ada banyak poin sebelum sampai kepada perikop ini, yaitu pada di atasnya Yesus bukan dari dunia ini. Jadi saudara, bahwa kita di dunia terpengaruh oleh sistem dunia dan juga terpengaruh dengan segala macam hal-hal yang dari dunia yang membuat manusia hidup di dalam dosa. Jadi dari pengaruh dunia yang membuat kita manusia berdosa. Yesus juga berbicara tentang satu kegelapan dosa. Makanya Yesus berbicara tentang akulah terang dunia. Yesus juga berhadapan langsung dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam juga tua-tua Yahudi yang selalu berbicara di mana orang-orang Yahudi ini yang mendasarkan diri kepada Taurat membanggakan diri dengan Tauratnya dan adat istiadatnya. Mereka berpikir bahwa dengan melaksanakan seluruh hukum Taurat itu dan juga hukum adat istiadat itu, meninggikan adat istiadat, mereka sepertinya menjadi orang merdeka, bebas daripada dosa dan layak masuk kerajaan sorga. Makanya orang-orang Farisi selalu menghakimi orang-orang lain, bahkan bangsa-bangsa lain, merasa mereka saja yang layak dengan Tauratnya dan hukum adat istiadatnya. Yesus berbicara dengan panjang lebar bahwa
hukum Taurat tidak menyelamatkan. Hukum adat istiadat tidak menyelamatkan. Dan Yesus juga berbicara tentang masalah berhadapan dengan silsilah. Ya, ada banyak orang bangga dengan silsilah. Ya, dia merasa, wah saya ini dari silsilah langsung dari keturunan ini, karena sudah langsung keturunan silsilah dari Abraham secara literal, secara rupiah, ya, atau mungkin keturunan Daud secara literal. Mereka berpikir mereka sudah orang merdeka dan yakin mewarisi kerajaan surga. Yesus berbicara, menekankan banyak hal tentang hal ini. Nah, makanya saudara, sudah Yesus banyak berbicara tentang bagaimana manusia ini sebenarnya belum mengalami kemerdekaan, masih dipasung oleh karena kebanggaan silsilah, masih dipasung oleh urusannya hukum Taurat, hukum adat istiadat. Nah, ini banyak orang sekarang dengan regulasi agama, ya, dengan berpikir dia sudah lakukan itu aturan agama dengan ketat, dia bangga dengan hukum agamanya, merasa diri religius, rohani banget, saleh banget. Saudara, kesalehan kita karena agama tidak menyelamatkan kita, tidak memerdekakan kita. Dan Yesus melihat bahwa manusia pada umumnya, ya, semua manusia sudah berdosa dan hidup dalam kegelapan dosa. Ya, manusia dipasung dalam kegelapan dosa. Dan Yesus juga melihat manusia telah dipasung oleh sistem dunia, pengaruh-pengaruh dunia. Karena Yesus telah berbicara banyak hal tentang hal ini, maka barulah kita sampai di kalimat yang luar biasa ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Dan terus Yesus menyampaikan, barang siapa, ya, yang percaya kepadanya dan terus tetap hidup dalam firman-Nya, mereka mengerti kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan. Saudara, semua hal yang dikatakan tadi, entah orang bangga dengan silsilah, entah orang bangga dengan hukum adat istiadat agamanya dan segala macam, orang mungkin barangkali bangga dalam kegelapan dosa, bangga dengan sistem dunia ini, hanya satu poin, itu semua adalah perbudakan di dalam dosa. Makanya Yesus berkata di sini, pada waktu mereka mengatakan, kami adalah keturunan Abraham, bagaimana mungkin kamu berbicara tentang masalah merdeka, kami sudah merdeka dari dulu. Saudara, tapi Yesus menegaskan di sini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, budak dosa. Kita sungguh bersyukur sebagai bangsa. Senin yang lalu kita bergembira bersama-sama, bersukacita bersama-sama, dan juga bersyukur bersama-sama atas kemerdekaan Indonesia 75 tahun yang lalu, yang dideklarasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta 17 Agustus 1945. Namun perlu kita sadari di sini, saudara, di balik proklamasi kemerdekaan, di balik pekikan kemerdekaan itu, kita mesti sadar ada sejarah perjuangan panjang dari pejuang-pejuang kita yang terdahulu. Ada sebuah pengorbanan yang tak terukur dari materi dan juga sampai kepada nyawa. Perlu kita sadari di balik teriakan kemerdekaan itu ada darah yang tertumpah daripada pejuang-pejuang kita. Jadi harga kemerdekaan itu artinya sangat mahal. Sangat mahal. Lebih-lebih kemerdekaan yang dikatakan Yesus, atau kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus kepada kita daripada perbudakan dosa. Secara perbudakan penjajahan bangsa kita telah merdeka. Tapi secara penjajahan perbudakan dosa, saudara-saudara, siapakah manusia yang bisa melepaskan dirinya dari cengkraman, ungkungan, penjajahan, perbudakan dosa?
Saudara, berbagai daya upaya manusia ingin melepaskan diri daripada perbudakan dosa. Ada banyak sejarah mencatat dengan jalan menjadi miskin. Itu ada pengajaran. Kalau ingin dosanya diampuni, maka dia harus rela meninggalkan seluruh kekayaannya dan berjalan di jalan menjadi orang miskin. Dan dia berpikir kalau sudah meninggalkan kekayaan menjadi orang miskin, dia jalankan itu ada satu syarat hukum agamanya, terus dia yakin dosanya diampuni. Alkitab tidak mengatakan demikian. Ada dengan jalan beraskese ataupun bertapa berhari-hari, puluhan hari dengan tujuan supaya bisa menyelesaikan dosa. Itu pun tidak. Orang berpikir dengan hukum agama. Dalam sini ada hukum Taurat plus hukum adat istiadat. Mereka pikir merdeka, ya. Mereka berpikir itu sebagai jaminan daripada penyelesaian dosa. Saudara, tidak ada sistem dunia, cara apapun dan juga kekuatan apapun usaha kita manusia yang bisa menyelesaikan dosa. Ya, jadi jelas dikatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap pelanggaran adalah dosa. Berbicara dosa itu bukan berbicara tentang sebuah aturan sistem di luar kita. Ini berbicara tentang sesuatu di dalam diri kita masing-masing. Karena Alkitab mengatakan Roma 3:23, semua orang tanpa kecuali telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat yang ke-23. Saudara, sejatinya sesungguhnya manusia siapapun ya tidak dapat menjadi penyelesai dosa. Karena manusia berdosa, manusia harus bertanggung jawab atas dosanya. Tetapi manusia satupun tidak mampu untuk mengatasi dosa ini. Karena itulah dalam konsep pengajaran kita orang Kristen harus ada manusia yang tidak berdosa. Dan kita sungguh bersyukur berita anugerah, berita kasih karunia bahwa kita mengenal ada satu-satunya tiada duanya, yaitu adalah manusia yang dari surga, anak domba Allah. Dialah sang pencipta itu yang menjelma menjadi manusia 100%. Manusia suci, sempurna. Hanya dialah satu-satunya manusia tanpa dosa, yaitu Yesus Kristus. Karena sesuai dengan pengajaran firman Tuhan dalam hukum Taurat ditetapkan bahwa semua harus disucikan dengan penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau tidak ada pengampunan, maka tidak ada penyelesaian dosa. Sekarang darah siapa yang suci? Suci sempurna. Mungkin barangkali kita tidak berbuat dosa yang serem-serem, tapi cukup pada waktu kita iri hati, dengki, berpikiran kotor, ya, kita berkata-kata yang tidak senonoh, ya. Jadi makanya dosa berbicara jangan saudara pikir berbicara tentang sesuatu di luar kita, di dalam kita. Alkitab mengatakan itu keinginan daging yang dicatat Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Siapa yang bisa bebas dari pikiran kotor? Siapa yang bebas daripada segala mungkin ada niat-niat hati yang tidak suci? Siapa yang pernah bebas dari masalah dengki, iri hati dan lain sebagainya? Tidak ada seorang pun, saudara. Makanya kita ini semua telah menjadi budak dosa. Nah, siapa yang bisa membebaskan kita? Nah, saya mengajak saudara membaca sesuai dengan ketetapan hukum Taurat, ya. Ini ketetapan Tuhan. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Mari kita baca dalam Ibrani 9 ayat 22.
Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Darah kita kotor. Darah kita telah berdosa. Jadi darah manusia tidak layak. Ya, kalaupun kita dikorbankan sampai 1 miliar, tidak menjadi jaminan pengampunan dosa. Darah itu hanya darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus. Inilah berita yang sangat begitu mengagumkan, berita anugerah. Saudara dan saya yang boleh menjadi budak dosa, waktu kita boleh mendengar Injil Tuhan, Yesus Kristus yang telah berkorban, mati dan bangkit. Pada waktu kita percaya kepada Yesus, terbuka mengakui diri orang berdosa. Sekalipun dosamu merah seperti kesumba, akan dihapus bersih. Makanya dosaku dihapuskan hanya oleh darah Yesus. Saudara jangan abai, jangan anggap rendah. Ini satu kekayaan rohani yang sangat luar biasa. Ya, kita ini tidak bisa ditebus oleh karena emas dan perak, tetapi oleh darah yang mahal. Kalau dikatakan darah yang mahal, bukan berarti darah Yesus bisa dibeli, tetapi diberikan di dalam kasih karunia-Nya bagi yang percaya. Saudara, makanya bagi kita semua yang menyadari diri kita berdosa, menyadari keberadaan kita dalam kegelapan dosa, dan kita rendah hati datang pada Yesus Kristus, jangan ragukan karya Yesus. Mungkin mengatakan, Pak, saya ini dosanya udah terlalu banyak, nggak bisa dihitung, dosanya udah terlalu besar. Jangan ragukan karya Yesus di atas bukit Golgota. Dia sudah membuktikan ketika dia disalib. Ada 2 penjahat kelas kaliber, kelas kakap. Makanya dijatuhi hukuman salib, hukuman mati. Itu dosanya itu berarti sudah, waduh, overload dah. Tapi seorang, dia menyadari keberdosaannya dan berkata kepada Yesus, Yesus, kalau engkau nanti sampai di kerajaanmu, ingatlah akan aku. Apa kata Yesus? Hari ini anakku, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Sempat melakukan hukum Taurat, sempat beradat istiadat, sempat beramal, tidak. Saudara, namun itulah namanya anugerah luar biasa bagi kita. Makanya kalau kita menerima Yesus, kita memiliki kemerdekaan yang sejati. Makanya kalau Yesus anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Itulah kebenaran yang memerdekakan. Makanya ada sebuah statement, deklarasi waktu kita percaya. Ketika kita percaya, ada sebuah deklarasi yang luar biasa, yang sangat membawa kita bersyukur, bersukacita yang tak terkira. Ini berdampak kekal, bukan sementara. Makanya dalam kitab Roma pasal 8, perhatikan baik, inilah sebuah deklarasi kemerdekaan buat saudara dan saya, ya, deklarasi kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut karena dosa. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Ini adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang telah mengkaryakan karya penebusan, karya perdamaian, karya keselamatan, karya penghapusan, penyelesai dosa. Jadi penyelesai dosa satu-satunya tiada yang lain adalah Yesus Kristus. Dia yang datang dari surga mencari kita orang berdosa. Dengar ini firman Tuhan, saudara. Dan ini saudara jangan anggap masalah kecil, jangan anggap remeh. Ini luar biasa. Kalau kita renungkan ini, maka kita yang telah dibenarkan, ya, oleh karena iman pada Yesus Kristus dan kebenaran memerdekakan kita, kita akan bisa konsisten untuk hidup dalam kebenaran. Kita dibenarkan untuk hidup benar. Ya, kita memiliki sebuah fokus hidup kita hanya kepada Yesus Kristus.
Dikatakan demikian, Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang, bukan nanti sesudah di sorga. Sekarang di bumi, ketika saudara dan saya, ketika manusia boleh terbuka menyadari dosanya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa kecil, dosa besar, sedikit ataupun banyak, dihapuskan oleh Yesus Kristus. Dan kita memperoleh kemerdekaan dari kuasa dosa dan dari hukum maut, dari perbudakan dosa. Kita sebagai nation memang sudah merdeka 75 tahun. Tetapi kita tidak lepas daripada perbudakan dosa. Syukur sekarang dalam Yesus Kristus kita bisa berbicara merdeka. Merdeka dalam Yesus Kristus. Tidak ada penghukuman lagi. Tidak ada lagi murka Allah. Itulah kemerdekaan yang sejati, yaitu kemerdekaan yang kita dapat dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kebenaran, dan kebenaran inilah yang benar-benar memerdekakan kita, memerdekakan saudara dan saya dari perbudakan dosa. Terpujilah nama Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ini yang perlu kami syukuri, dan kami boleh berbahagia, bersukacita, dan boleh tetap memuji-muji Engkau untuk selama-lamanya. Dan biarlah kami yang telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus, kami akan terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan sampai Tuhan datang, sampai Tuhan menjemput kami. Dan kami percaya dan kami tak perlu meragukan akan korban-Mu ya Yesus Kristus, akan karya penebusan, karya keselamatan-Mu. Dosa besar, dosa kecil, segala dosa, pada waktu kami boleh datang pada Engkau mengakuinya, maka Tuhan memberikan kasih karunia untuk menghapus segala dosa dan memberi kemerdekaan dari tuntutan seluruh hukum dosa itu. Berkati masing-masing kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapa di surga yang sangat mengasihi kami, biarlah dengan firman Tuhan hari ini kami meyakini sungguh bahwa kami telah dimerdekakan dari perbudakan dosa hanya oleh Yesus Kristus. Dan karena itu biarlah kami boleh hidup di dalam kebenaran sepanjang waktu, semasih Tuhan memberikan kesempatan kami hidup dalam dunia ini. Kami tetap berjuang di dalam kuasa-Mu untuk melawan kuasa dosa. Tuhan, kami bersyukur sebagai bangsa bahwa kami boleh sampai merayakan kemerdekaan 75 tahun, dan kami bergembira, bersemangat, dan kami boleh menaikkan syukur kami kepada Engkau. Berkati bangsa kami Indonesia untuk bisa menjadi pejuang pelanjut, mengisi kemerdekaan, dan juga bisa menikmati kemerdekaan. Dan kami akan terus berkarya supaya Indonesia tambah maju di masa depan. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, biarlah dengan banyaknya kesulitan, justru Indonesia lebih bersinergi. Terima kasih karena Engkau memberikan pada kami pemimpin bangsa, kepala negara, kepala pemerintahan yang baik. Berkati supaya kiranya beliau diberi kuat dan saat yang prima, bisa memimpin dan juga mengarahkan biduk batra daripada bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih maju. Demikian juga kami sebagai gereja-gereja-Mu dimanapun kami ada, agar kami sebagai gereja bersinergi dan bisa memberikan hal-hal yang positif bagi bangsa ini. Demikian juga gereja Muslim Kristus di berbagai tempat dimanapun juga, biarlah kami tetap di dalam kesiapan kami, di dalam konsentrasi kami untuk memenuhi panggilan Tuhan dengan penuh semangat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga telah datang membawa segala persembahan kami. Biarlah segala persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap kami yang memberi dengan sukacita, dengan kasih, dengan iman, semuanya telah diberkati oleh Tuhan. Inilah syafaat dan persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kita berdoa demikian. Bapa kami di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan keselamatan dalam Yesus Kristus Anak yang tunggal, serta janji penyertaannya yang permanen oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.